Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Katakanlah kalian Mida selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang Rabbani Ida, merawat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga saya di rumah. Semoga saya selalu dan berbahagia. Di sini saya Nisra Nurunita dari kelas 12 MA Al-Qur'an Rabbani Ida akan presentasikan tentang peta imajinasi saya dari pelajaran sejarah kelas 12. Lanjutannya yang kemarin ini tentang kebijakan luar negeri. Jadi kemarin kita membahas tentang kebijakan dalam negeri. Nah, ini kebijakan luar negeri. Ini dia. Di sini ada dua cabang. Yang pertama, dikarenakan apa terjadinya kebijakan luar negeri, dan kemudian terjadilah kan dikarenakan apa akhirnya terjadi sebuah perundingan. Terus yang cabang kedua menjelaskan tentang perundingan terjadi untuk melakukan kebijakan di luar negeri. Yang pertama, karena apa kebijakan luar negeri dibuat? Karena utang-utang peninggalan Orde Lama. Jadi Orde Lama tadi itu melakukan utang yang belum bisa dibayar, akhirnya membuat kebijakan luar negeri. Utang lamanya itu sampai 2,7 miliar dolar AS, sebanyak itu. Karena sebanyak itu akhirnya, nah, utang-utang tersebut itu jatuh tempo pada tahun 1967. Jadi gimana caranya Indonesia untuk bisa membayar tersebut sebelum tahun 1967? Akhirnya juga itu utang tersebut dilakukan oleh Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan. Dan pada saat itu juga ekonomi keuangan Indonesia itu parah, dan akhirnya berusaha untuk menunda kapan untuk membayar. Alasan kepada negara kreditor, negara ini utangin. Itu cabang pertama, dikarenakan apa terjadinya kebijakan luar negeri. Kemudian perundingan di sini ada dua perundingan. Sebenarnya perundingan itu awal terjadi itu pada tanggal 19 sampai 20 September di tahun 1966 di Tokyo, prakarsa Jepang. Nah, di sana akhirnya udah ada perundingan di sana. Ternyata belum selesai mendapatkan hasil, akhirnya dilanjut di Paris. Nah, pas di Paris itu ternyata dari rangkuman hasil dari yang di Tokyo Jepang ke Paris itu ternyata ada hasil. Yang pertama ya. Sini utang Indonesia yang jatuh temponya harus 1968 itu akhirnya bisa ditunda sampai sampai tahun 1972 sampai 1978. Jadi tunda itu hasilnya. Kemudian utang yang jatuh tempo pada 1969 bisa dan 1970 bisa dipertimbangkan dibayar atau tidak, seperti itu. Itu hasil yang dilakukan pada saat perundingan di Tokyo dan Jepang. Itu hasil yang didapatkan. Kemudian akhirnya ketika hasil itu tidak memuaskan, akhirnya melakukan perundingan lagi. Nah, yang perundingan kedua ini dihadiri oleh negara barat dan Amsterdam. Perundingan ini di Amsterdam pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1967. Nah, di sini perundingannya kedua ini untuk mengatakan tentang membicarakan tentang kebutuhan Indonesia. Akhirnya pertemuan pertama yang dinamakan IGGI atau Intergovernmental Group of Indonesia. Nah, jadi yang di Tokyo sama di Jepang, di Tokyo Jepang sama di Paris itu sampai dinamain klub Paris sama klub Paris Club sama Tokyo Club. Yang di sini ini Amsterdam, jadi beda. Nah, yang di Amsterdam ini sampai jadi pertemuan pertama IGGI adalah Intergovernmental Group of Indonesia. Oke, sekian dari saya. Hikmah mapping saya pada kali ini ialah kita dapat mengetahui tentang kebijakan luar negeri. Oke, maafkan bila ada kesalahan kata perbuatan, disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.